sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Yang sama sekali terhormati yang mukarram Bapak Ustaz Faisal, al-mukarram Bapak Ustaz Khalid, kawan kita, Bapak Ibu para calon jamaah Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu dimudahkan Allah untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan materi manasik, pertama saya mewakili menyampaikan amanah dari Ibu Hajat Ilmawati Asrul Aziz Tabang sebagai owner kami di NRA Group. Pertama-tama menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan pengurusan keberangkatan ke Tanah Suci melalui NRA Group. Mohon doakan semoga urusan kami dimudahkan Allah. Kemudian mohon maaf bila dalam pelayanan kami sejak Bapak Ibu mendaftarkan diri, pengurusan di kantor, kemudian dalam acara manasik, juga nanti pada hidangan yang kami hidangkan, sampai perjalanan ke Tanah Suci ada hal yang kurang berkenan. Mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya doa dari Ibu Irma, semoga Bapak Ibu sehat walafiat, lancar perjalanan, kembali dalam keadaan sehat walafiat dengan meraih ibadah umrah yang makbulah dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang aminnya kencang insya Allah makbul. Amin. Oh gitu. Bapak Ibu, dalam umrah ini ada rukun, ada wajib. Rukun itu kalau ditinggal umrahnya tidak sah. Ada berapa rukun umrah Bapak Ibu? Ada 5. 1. Ayo besok mau berangkat tanggal 5 nih. 1, niat ihram. Ya, 1 niat ihram. 2, tawaf. 3, sa'i. 4, 5, tertib. Udah pintar-pintar ya. 1 ulangi. 1, niat ihram. 2, tawaf. 3, sa'i. 4, 5, apa niat ihram? Meniatkan umrah karena Allah dan sudah pakai ihram. Oh, niatnya di hati itu. Labbaik Allahumma umratan. Di hati, saya datang untuk melaksanakan ibadah umrah. Saya memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Itu mengucapkan niat sunnah. Memulai niat di miqat wajib, tapi lillahnya untuk Allah dalam keadaan ihram kita itu hukumnya rukun. Wah, jadi hati. Oh, niat itu perbuatan hati. Allah dan Bapak yang tahu Bapak itu lillah atau tidak lillah, Ibu itu lillah atau tidak lillah. Nah, maka tolong latihan terus ikhlas lillah agar ketika mengucapkan niat benar-benar hanya untuk siapa? Allah. Niatnya bagaimana? Labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nanti ada di buku manasik tuh niat ihram. Kedua tawaf. Apa itu tawaf? Mengelilingi. Apa yang dikelilingi? Ka'bah berapa kali? Dimulai dari mana? Sudut Hajar Aswad. Berakhir di mana? Tuh di Hajar Aswad. Jadi 7 putaran harus yakin. Dimulai dari sudut Hajar Aswad, berakhir di sudut Hajar Aswad. Kemudian apa? Sa'i. Apa itu sa'i? Berjalan di mana? Di Safa dan Marwah. Di tempat sa'i. Dimulai dari mana? Safa. Berapa kali perjalanan? 7. Berakhir di mana? Di Marwah. Wah, ini sa'i. Kemudian yang berikutnya adalah tahallul. Apa itu tahallul? Bukan motong rambut. Tahallul itu dihalalkannya hal-hal yang diharamkan ketika berihram dengan menggunting rambut. Ada 2 istilah, ada tahlik, ada taksir. Ya, ada gundul, ada gunting saja. Yang gundul dapat doa 3 kali doa Rasul. Yang gunting saja dapat 1 doa.
Jadi Bapak tinggal pilih mau gundul apa mau gunting saja. Gimana? Ya, terserah ya. Mau gundul silahkan, mau gunting silahkan. Tapi ya, kalau menurut saya bagusan gundul. Sebab doanya 3 kali doa Rasul. Siap gundul Pak? Hidup gundul. Tanya ada Pak, saya sih mau gundul Ustaz, cuman nanti pulang gimana ya? Lah kenapa Pak? Takut diledek cucu katanya. Diledek cucu apa? Takut disebut Ipin-Upin. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya apa Ibu? Ya. Oh, bisa, kering juga bisa Pak. Digunting juga bisa. Nah yang kalau gitu yang gundul gimana Pak? Oh, yang botak boleh herah Pak, nggak ada rambutnya. Dilewatkan aja gunting di atas. Nah ya kan masih bisa. Atau mau ini digunting setengah, nanti disempurnakan gundul di umroh kedua, boleh Pak. Gitu ya. Baik. Selanjutnya Pak Ibu adalah bekalnya adalah tadi akhlak yang bagus. Tolong dari sekarang mulai berakhlak Pak. Suami istri berakhlak. Pak coba larangan dalam Islam itu diantara adalah fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Itu akhlak. Jangan berkata yang kotor. Nggak boleh kotor-kotor. Wala fusuqa, jangan berbuat maksiat. Wala jidal, jangan berantem. Wah, yang suka cekcok mulu sama istri, tolong dilatihan. Kan ini sejak puasa harusnya enggak. Kalau marah-marah puasanya nilainya berkurang, bahkan bisa cuma dapat haus dan lapar saja. Tolong makin ramah suami kepada istri ramah. Makanya sebelum berangkat, maaf-maafan jangan nunggu lebaran. Nah, Pak kita mau berangkat umroh. Maafin ibu ya, ibu suka cerewet, susah diatur, kurang bisa melayani bapak. Ibu ngaku aja banyak kesalahan sama bapak. Jadi istri belum sholihah, belum sempurna. Mungkin bapak suka kesel sama ibu, belum bisa membahagiakan bapak. Maafin ibu ya Pak. Awas, bapak jangan bilang baru kali ini ibu sadar ya. Itu bisa berantem lagi nggak jadi apa. Makanya itu susah jadi suami kayak bapak ini kan. Ya, bapak bilang ibu bapak juga minta maaf. Bapak belum menjadi suami yang baik, egois, ya kadang sukanya marah-marah. Belum bisa menyayangi dengan baik, sering menyakiti ibu. Tolong maafin bapak. Bapak ingin Allah menerima bapak. Ibu ingin ibu terima. Kita doa di sana berdoa. Indah Pak. Kalau dari sini mulai kebaikan sampai di sana baik. Tolong berdoa, nangis tuh berdoa. Doa untuk anak, doa untuk mertua, doa untuk orang tua. Indah Pak. Kalau memang sejak awal kita bersih hati, gak kotor hati. Nah, ada jemaah di sana. Bu, mana si bapak? Di sini masing-masing Ustaz. Malas si bapak makanya suka ngatur-ngatur. Terus bapaknya datang. Kemana? Ibu? Cerewet Ustaz di sana. Biar masing-masing di sini. Daripada banyak dosa. Begitu Bang. Istrinya hari kedua hilang istrinya. Ya, jam 11 bapaknya ke kamar saya. Ustaz tolongin istri saya belum pulang. Lah, kemana? Nggak tahu. Dia Pak cerewet gini. Jangan katanya. Dicari Pak, ada di dekat Kuba, ada di dekat Raudhah. Kenapa? Dia ke Raudhah nggak bilang-bilang sama suaminya. Pas pulang lupa kemana dia muter-muter masjid, padahal kan dekat tuh hotel. Tapi Allah bikin dia lupa, kesasar. Nah ya ibu-ibu bapak-bapak, jadi tolong bawa akhlak. Yang sekamar berdua, yang sekamar berempat, yang belum ketemu, tolong jangan suudzon. Ini kayaknya ibu ini cerewet di kelihatannya. Udah husnudzon aja. Ya, kalau cerewet jangan protes. Jangan protes sama Ustaz. Ustaz, kenapa saya sekamar dengan yang cerewet? Lah memang saya seleksi dulu, Bu. Bu cerewet nggak? Ini berdiam lalu dipisah. Nggak bisa. Kalau sudah ada, jadikan dalam kondisi apapun tetap cita-citanya makbul mabrur. Ketika cerewet seorang, dijadikan banyak istighfar. Siapa tahu tuh gara-gara cerewet jadi makbul. Ya astagfirullah, cerewet amat. Kasih kesabaran saya Allah. Ya, kemudian harus nauin, jangan karena suka lama di kamar mandi, lama. Yang lain jadi bisa marah. Ada lagi misalnya kamar dengan orang yang nggak pernah ke hotel, ada mungkin dari daerah.
habis buang air besar ditinggal aja. Nggak dipencet Pak itu apa namanya klosetnya. Dia pikir mungkin berangkat sendiri. Nah, ya jangan marah. Siapa nih jorok? Udah pencet aja. Siapa tuh dengan itu Allah mengantarkannya pada kemakruhan ibadah. Nah, ya jangan suka marah-marah. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu tolong sabar, tolong ikhlas. Kalau ada yang tidur suka lampunya terang, kasih aja. Jangan nih semalaman yang satu matiin lampu, yang satu ngidupin, terus aja. Dua-duanya nggak tidur jadinya. Nah, ini yang satu senang dingin, yang satu kurang senang dingin. Gitu juga. Yang satu matiin, yang satu ngidupin. Gak jadinya, gak mati, nggak tidur. Nah, tolong akhlak dijaga, ucapan dijaga, mulut dijaga, hati dijaga. Apapun harus yang Allah ridho. Akhlak, sebab diterimanya ibadah. Kadang yang rusak ibadah adalah akhlak kita. Padahal ibadahnya rajin tapi akhlaknya buruk, menjadi rusak ibadahnya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sekarang siap-siap berangkat Bapak Ibu. Insya Allah tanggal 5 berangkat. Pagi hari sebelum berangkat jangan lupa sholat taubat. Nah, malamnya sholat taubat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Niatnya saya sholat taubat sunnah karena Allah. Kemudian sholat taubat. Habis sholat taubat mohon ampun ya Allah. Ani ahli nurul bin Daud. Insya Allah aku akan berangkat besok. Berikan aku kekuatan iman, keikhlasan. Ampuni dosa-dosaku. Sejak paling saya besar banyak dosa ya Allah. Nah, minta ampun, terimalah. Kemudian besok sebelum berangkat sholat sunnah safar. Ya, sholat sunnah berapa rakaat? 2 rakaat. Niatkan sholat sunnah safar. Ya. Ayat yang dibaca sunnah rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Udah gitu doa, ya Allah hari ini aku berangkat. Aku titipkan anak-anakku, cucuku, rumahku, usahaku, semua hakikatnya milikmu. Dan dalam perjalanan aku yakin Engkau tidak menyia-nyiakan titipan hambanya. Aku titipkan semua. Gitu. Sudah itu tawakal. Ya Allah aku berangkat, lancarkan aku, sampaikan aku, mudahkan aku untuk ibadah di tanah suci-Mu. Terimalah kehadiranku. Itu. Ya Allah kembalikan aku ke rumahku ini, bertemu dengan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dengan membawa ibadah umrah yang makbulah. Nah, jadi minta ke Allah. Keluar rumah jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula. Apa artinya? Dengan Bismillah aku berserah diri kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Kalau Bapak Ibu baca itu, Bapak Ibu dijamin dalam perlindungan Allah lahir batin. Apa jaminannya? Hudita wa hupita wa wukita. Dia dalam petunjuk, dia dalam kecukupan, dan dia dalam perlindungan. Para setan bubar. Apa kata setan yang satu dengan setan yang lain ngobrol? Gimana kita bisa menyesatkan orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi. Jadi ucapan itu sangat penting ketika Bapak keluar rumah, Ibu keluar rumah. Jangan sampai lupa. Ya, sama-sama sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Baik, kemudian berangkat. Naik kendaraan, baca itu doanya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina qalibun. Baca doa safar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina. Ada yang ngikutin, berhenti aja. Baca, nanti ada di buku manasik. Baca ya supaya selamat. Tolong jangan ngobrol yang gak ada manfaat. Pak, itu teman kantor Bapak gak umroh ya? Boro-boro umroh, sholat aja jarang. Nah, kan jadi terlibat pembicaraan yang gak ada manfaat. Dikir, ketika naik takbir, ketika turun tasbih. Sampai di bandara langsung temuin siapa? Panitia. Tas koper kecil boleh dibagasikan juga. Sekarang kan koper besar, nanti koper kecil boleh dibagasikan. Jadi Bapak Ibu nggak repot bawa koper kecil. Tapi hati-hati jangan masukin power bank. Sebab kalau ada power bank nggak bisa dibagasikan. Nah gitu ya. Nah, kalau cairan boleh, ya, ada benda tajam boleh. Kalau yang bagasi, kalau yang bawa ke cabin nggak boleh. Bawa cairan yang benda tajam nggak boleh. Tapi kalau ke bagasi boleh, ya masuk. Baik Bapak Ibu, jadi nanti di sana tanggal 5 boleh langsung serahkan.
ibu bawa aja yang perlu yang dibawa ke pesawat, apa yang perlu dibawa gitu. Kalau kira-kira nggak perlu, udah dibagasikan aja. Ketemu di mana? Di Jeddah. Ketemu di mana? Di Madinah. Yang turun di Jeddah periksa koper kecilnya. Tapi kalau diusir, keluar aja ya, biar nanti panitia yang ngurus. Nah, di Madinah demikian ya, kalau ada koper kecilnya kelihatan, ambil, bawa keluar, biar nanti nggak susah nyari-nyari pas mau masuk ke kamar gitu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sampai di mana? Sampai di Cengkareng. Yang belum sholat subuh langsung sholat subuh. Yang berangkat jam berapa? Jam 9 ya. Yang berangkat jam 9 berarti Bapak Ibu sholat subuh di bandara. Jangan lupa langsung sholat subuh. Yang jam 11 berarti ketemu dan nunggu bagaimana nanti boarding pass dan paspor dibagikan. Langsung dibagikan boarding pass dan paspor. Bapak Ibu dengan sabar nunggu. Kalau belum ada, tunggu aja nanti ada ya. Kemudian sudah gitu Bapak Ibu siap, kalau sudah dapat boarding pass, paspor, panitia bilang silakan Bapak Ibu kita kumpul bersama. Tolong kumpul bersama, doa bersama, foto bersama, baru kita memasuki imigrasi. Untuk apa? Pemeriksaan paspor dan boarding pass. Jangan bawa cairan ya. Kemudian turun ke ruang tunggu. Ruang tunggu kadang-kadang di gate 10 enak kan? Kadang-kadang di B1 jauhnya Masya Allah. Yang dekat syukuri, yang jauh sabari. Nggak usah, kenapa nggak di gate 10? Udah tahu pegel nih. Nggak ada manfaatnya ngeduk. Sambil jalan sambil dikir apa? Latihan tawaf, latihan sa'i. Itu nikmatin aja. Jadi kamu aja udah sangat senang harusnya. Ya, kemudian Pak Ibu tadi yang untuk yang langsung Jeddah sebelum naik pesawat ambil wudhu, jangan lupa ambil wudhu supaya nanti ketika masuk duhur tinggal sholat duhur ya. Yang subuh berarti kan nanti jamak takhir di mana? Di Madinah. Nanti langsung duhur ditarik ke asar Ustaz. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya perjalanan berapa jam Bapak Ibu? Ke Jeddah sama 9 jam. Ke Madinah 9 jam. Selama 9 jam istirahat. Kalau belum bisa istirahat, baca Quran. Mulai itu tadarus, baca Quran. Jangan malah nonton film. Ya, di monitor kan ada film-film, ada apa saja, bahkan ada mainan game dan sebagainya. Jangan nonton film. Apalagi di belakang kita ada ustaz. Nanti ustaz ikut nonton ya. Film apa itu? Ya, kasihan. Baik, tolong sekali lagi semua yang dilakukan yang Allah ridho. Agar ketika kita datang Allah ridho. Turun, kalau ada yang perlu dibantu, bantu. Kadang-kadang ada jemaah yang gak ngerti masuk toilet. Nah, yang sepuh-sepuh kadang-kadang. Ya, saya pernah kaget ketika dibuka ternyata nenek-nenek lagi jongkok. Kan saya kaget, dia kaget. Ya, harusnya dikasih tahu, ayo Bu, gimana nih kalau kita gini. Saya bilang, sekecil apapun ibadah, siapa tahu itu yang mengantarkan pada kemakmuran ibadah. Sampai di Madinah, di Jeddah, langsung yang terpenting adalah syukur. Alhamdulillah 9 jam Allah berikan pertolongan kepada kita. Ya, kita selamat di atas pesawat. Langsung bahagia. Turun lalu ke imigrasi pemeriksaan paspor dan boarding pass kita. Lalu keluar. Ya, kemudian Bapak Ibu, imigrasi tadi kalau tas kecil bisa diambil, ambil. Kalau enggak langsung keluar. Nanti diarahkan sama petugas. Sampai di Jeddah, yang di Jeddah langsung Bapak Ibu ke tempat tunggu ya, diarahkan ke tempat tunggu ya. Sudah sampai di sana biasanya istirahat sebentar lalu siap-siap naik apa? Naik bis untuk lanjut perjalanan kemana Pak Ibu? Ke Madinah dengan bis. Ada yang dengan kereta tadi, yang dengan kereta dibawa ke kereta, yang dengan bis dibawa ke bis. Perjalanan dengan kereta 2,5 jam, tapi prosesnya kan juga sama. Ke kereta dulu, ngantri dulu scan tiket, langsung masuk gerbong, baru berangkat. Biasanya hampir sama sampainya, ya. Cuman di perjalanannya aja, siap Pak, kenapa? Ya, kita pakai arah kereta cepat. Saya mau tanya mikotnya itu di mana? Di Bir Ali Pak. Di Bir Ali. Maaf ini dari Jeddah nggak ada Pak. Yang dari Jeddah semuanya pakai bis Pak. Dari Madinah ke Makkahnya baru ada yang pakai kereta Pak. Mikotnya kita ke Bir Ali Pak. Jadi kita mampir di Bir Ali, kita mikot tapi kita nggak ke masjid Pak, karena melihat waktu. Jadi mikotnya di bis. Jadi tidak melaksanakan sholat sunnah yang di Bir Ali-nya. Ya, jadi sholat sunnah ihram biasanya dilakukan di Masjid Nabawi Pak.
Jadi sampai di Bir Ali, di bis, di sana di bawah masjid itu di yang parkiran kita niat labbaik Allahumma umratan. Jadi sudah pakai ihram dari hotel. Ada juga yang niat di kereta api, tapi kita rasanya lebih srek karena kalau di kereta api nggak dibimbing susah karena kan beda gerbong. Makanya kita bawa jemaah tetap ke Bir Ali, dibimbing niat di Bir Ali. Baru kita menuju ke kereta. Gitu ya Pak? Baik, yang dari Jeddah semuanya pakai bis. Ya, insya Allah sampai sekitar jam 12 jam 1 lah ke Madinah. Yang langsung Madinah itu langsung ke Bandar Madinah. Saya bilang nanti sholat asar dulu, jamak takhir dengan duhur. Udah gitu berangkat menuju ke bis, kemudian sampai insya Allah sekitar setengah jam sudah sampai di hotel kita. Hotelnya mau perfect, semuanya mau perfect. Gabung semuanya mau perfect. Ya, sampai di hotel, kami harus istirahat. Yang apalagi yang dari Jeddah, karena kan sebentar lagi mungkin ada jadwal untuk ke Raudhah. Ya, jadi istirahat, langsung mandi atau langsung istirahat dulu nanti bangun mandi. Itu biasanya ada yang ke Raudhah itu pada subuh. Kalau pada subuh jam 4 sudah harus bangun, sudah kumpul sebab sebelum subuh sudah mendekat ke tempat antrian Raudhah. Ya gitu. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya hari pertama semuanya ke Raudhah. Hari kedua ke Raudhah. Hari pertama malamnya itu istirahat, besoknya Raudhah. Kemudian berikutnya hari kedua adalah ziarah situr kota Madinah. Tadi sudah sampaikan. Kemudian hari berikutnya adalah berangkat umroh. Nah ini yang untuk yang 9 hari. Yang untuk 12 hari berangkat umrohnya pada tanggal berapa Pak? 10. Ya betul ya. Tanggal 10 sama. Baik. Mau yang tanggal 8 baru tanggal 8 tanggal 10 siap-siap untuk umroh. Pertama apa? Malamnya sebelum berangkat mohon ampun kepada Allah. Kedua, saling maaf-maafan dengan saudara atau sama ada ibu ya. Minta ibu, terima kasih selama ini ibu sudah membimbing saya. Maafin saya ibu, doakan biar umroh kami makbul. Doa ibu tak terhijab, apalagi ibu di tanah suci. Yang ibunya tidak berangkat boleh juga bu doakan. Besok saya mau umroh. Ya, ditelepon ibu, mohon doa. Ya baik, kemudian anak-anak minta maaf sama orang tua. Orang tua saling bermaafan dengan anak. Harus saling, sebab Allah tahu siapa yang kotor hati nggak diterima Allah. Inna Allah thayyibun, Allah itu suci. Tidak menerima kecuali yang suci-suci. Gitu. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya dari itu, Bapak Ibu, kemudian besoknya, malamnya beres-beres koper ya. Besoknya sudah koper kecil sudah rapi, lalu sholat zuhur. Nah, saya sampaikan sebelum sholat zuhur semuanya jam 10 Pak. Jam 10 pagi sudah mandi sunnah ihram. Lakukan sunnah-sunnah sebelum ihram namanya. Mandi sunnah ihram jam 10 pagi atau jam setengah 11 ya. Mandi sunnah ihram. Kemudian rapikan kuku. Yang panjang kuku rapikan, nggak boleh yang panjang kukunya. Sunnah dirapikan. Lalu bulu kemaluan dan bulu ketiak dirapihkan. Ya. Kemudian begitu mandi sunnah ihram. Habis mandi sunnah ihram pakai deodoran agak tebelan ya. Soalnya agak lama nanti. Pakai pengharum di badan. Jadi tadi tidak boleh pakai pengharumnya di kain ihram. Jadi sunnah sebelum pakai ihram pakai pengharum badannya. Gitu, di samping deodoran pakai pengharum. Kemudian sudah gitu pakai kain ihramnya. Ibu-ibu pakai kain ihram. Ibu-ibu jamnya badannya seluruh badan tertutup kecuali muka dan tangan sampai pergelangannya. Wah, jadi tolong ibu-ibu ini banyak yang suka terbuka aurat. Satu tangannya nanti pakai manset. Tahu ibu manset? Manset yang bagus yang ada ikatannya ke jari tengah tuh. Jadi ketika ditarik tangan ke atas, ini melorot tetap terjaga auratnya. Kedua, pakai kaos kaki agak panjang. Ya, ketika kadang kalau dari kamar mandi, refleks roknya diangkat tinggi, sehingga betisnya kelihatan. Pakai kaos kaki. Rambutnya suka pada keluar, pakai apa? Pakai ciput, pakai ciput. Ya, supaya nanti rambutnya, sebab rambut perempuan adalah aurat. Bapak-bapak pakai ihram harus bagus, harus kuat. Jangan terus aja digulung. Lututnya nongol atau melorot, pusatnya kelihatan. Mabaina surati wa rukbati, antara lutut sampai pusat ya, aurat laki-laki. Ini harus dijaga dengan bagus.
Makanya kalau pakai ihram nanti harus kuat. Kalau dulu pakai apa tuh? Ikat pinggang. Jangan sampai lagi umroh, lagi tawaf, pas nengok udah nggak ada bawahannya. Itu musibah besar ya. Baik Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, nah sudah rapi itu, sudah pakai ihram, berangkat ke masjid. Biasanya udah langsung check out Pak, langsung bawa apa tuh? Bawa tas kecilnya. Nanti dititip di lantai 0 di lobby. Itu ada panitia di sana pada kumpul. Titipkan. Bapak tinggal kemana? Ke masjid. Duduk ke masjid. Sholat tahiyatul masjid. Sholat ihram. Lalu tunggu sholat zuhur. Zuhurnya jamak takdim dengan asar. Zuhurnya berjamaah dengan imam Masjid Nabawi, tapi niatkan untuk menjamaknya dengan asar jamak takdim. Jangan lupa meniatkan jamak. Jadi zuhurnya tetap kita jamaah dengan imam Masjid Nabawi. Sudah salam sholat zuhur, lakukan sholat asar. Ya, sholat asarnya langsung jamak dengan sholat asar. Selesai sholat jamak qasar asar, ya keluar dari masjid, kemudian langsung ke tempat makan lantai 1. Silakan Pak. Boleh jamak saja berarti 4. Kalau mau jamak qasar boleh dalam safar. Qasar jadi asarnya 2. Ya, baik, boleh Pak, di qasar. Ya. Baik, kemudian selanjutnya langsung makan Pak ke tempat makan. Selesai makan langsung ke bis. Usahakan jam 2 sudah di bis, ya, supaya tidak terlalu malam kita sampai di Makkah, supaya bisa segera tawaf dan sa'i. Gitu. Ya, sampai di bis, Bapak Ibu siap berangkat menuju ke Bir Ali, Pak. Baik yang pakai kereta atau pakai bis, tetap mampir di mana Pak? Di Bir Ali. Kalau yang pakai bis biasanya turun dulu. Bisa sholat dulu, paling tidak sholat tahiyatul masjid di Bir Ali. Sudah itu kembali ke bis, niatnya sama-sama di bis. Baik yang pakai kereta atau pakai bis, niatnya dibimbing sama Pak Ustaz di mana Pak? Di bis. Apa tadi niatnya? Labbaik Allahumma. Nah, ada yang labbaik ya. Labbaik Allahumma umratan. Sekali lagi. Apa dalam hatinya? Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Tuh, ikhlas tuh. Untuk panggilan Allah. Atau nawaitul umrata. Saya niat ihram. Saya niat umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dibimbing. Sesudah itu Bapak Ibu, maka terkena larangan ihram. Wajib umroh ada 2. 1 memulai niat dari miqat, kedua menjaga larangan ihram. Apa larangan ihram? Ini harus tahu. Kalau langgar larangan ihram kena dam, kena denda, harus bayar. 1 untuk laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit untuk laki-laki. Ibu jangan ikutan ya. Tidak boleh berpakaian yang berjahit, jadi tidak ada dalaman. Tidak boleh, hanya 2 helai kain ihram, atas bawah, tidak dan izar. Tidak ada lagi kecuali 2 helai kain ihram. Wah, ingat. Kedua, tidak menutup kepala yang menempel di kepala, ya, tidak pakai topi. Ketiga, tidak pakai alas kaki yang menutupi tumit dan mata kaki. Jadi belakangnya terbuka, ya. Tidak harus sendal jepit, sendal yang nyaman, tapi belakangnya enggak seperti sepatu, bukan. Jadi kebuka belakangnya. Baik, kemudian untuk ibu-ibu tidak bercadar dan tidak bersarung tangan. Ya, ingat-ingat. Untuk semuanya tidak lagi memakai wewangian. Sejak apa? Halo, sejak apa? Niatnya di mana? Awas nanti kalau nanya turun dari mana. Ustaz, saya udah pakai wewangian, boleh nggak? Ini dosa nggak, haram nggak? Enggak, belum niat. Kan udah pakai ihram, walaupun sudah pakai ihram masih boleh pakai wangian. Cuman kalau udah pakai baju ihram jangan nyemprot wangian di kain ihramnya. Adapun sebelumnya sudah pakai wangi tidak masalah. Misalnya dicuci pakai molto misalnya, ada apa? Tapi kalau sudah dipakai nggak boleh disemprot lagi pakai minyak wangi. Baik, selanjutnya Pak Ibu, tidak boleh pakai wangian. Awas, termasuk tisu harum, sabun harum. Ibu-ibu pakai apa? Sunblock. Kalau harum udah boleh, kalau sudah niat. Kalau sebelumnya boleh. Sunblock, skincare,
kan menjaga keglowingan ya. Pakai skincare ya. Sebelumnya boleh. Yang penting tidak menghalangi datangnya air ke kulit muka. Wah, kalau itu menghalangi air, tidak boleh. Selama ihram, tolong jangan dipakai dulu. Tidak boleh pakai tisu harum, tidak boleh pakai sabun harum. Semua harus yang tidak harum. Tatoyub nggak boleh, berwangi-wangian nggak boleh. Sabar sampai selesai umroh sampai harum. Lalu tidak boleh mencabut, mencukur bulu kepala, bulu hidung nggak boleh dicabut. Ini bapak-bapak kadang suka dalam iseng, labbaik Allahumma sambil talbiyah sambil nyambutin bulu hidung, ya nggak boleh. Ya, berapa tuh rontoknya? Kasih tahu Ustaz. Semua harus dibayar. Wah, ini komitmen nggak boleh. Larangan, ujian. Baik Bapak Ibu, sepanjang perjalanan dari Bir Ali sampai ke Mekah apa yang dilakukan? Membaca talbiyah. Ayo, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kurang semangat? Yang semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu dibaca terus, ikut Pak, jangan malah ngobrol. Dulu waktu tahun 2017 begini loh kondisi. Di sini banyak monyet loh, cerita monyet, padahal lagi berihram, lagi dinilai Allah. Kita pantas kan itu. Jadi ucapan dijaga, hati dijaga, terus tarbiyah, istighfar, takbir, doa, terus sepanjang perjalanan. Harapannya diterima, takut nggak diterima. Ya, jadi tolong supaya serius ibadahnya. Terus tarbiyah sampai berapa jam? Bisa 6 jam, bisa 5 jam, tergantung kondisi perjalanan. Kita sama-sama. Ya, kemarin ada yang kecelakaan ya Pak, antara Jeddah dan Madinah, itu tabrakan dan kebakaran. Semoga kita doa supaya kita selamat, diselamatkan Allah. Maka butuh pertolongan Allah, sangat butuh. Jangan sombong merasakan hebat. Wah supirnya hebat, wah bisnya hebat, wah pesawat. Yang hebat bukan supir, bukan pesawat, tapi Allah yang menolong kita. Maka setiap pergerakan kita harus bersyukur kepada Allah. Kemudian Pak Ibu sampai di Mekah, insya Allah mungkin biasanya sekitar jam 7. Nah kita tunggu bagi apa tuh? Bagi kunci. Biasanya kalau lancar dari bis sudah dikasih kunci, gitu ya Pak Ustaz. Kalau nggak lancar Bapak Ibu nunggunya jangan mubadir, sambil zikir, sambil istighfar, sambil doa ya Allah mudahkan kunci. Nah gitu. Sudah dapat kunci, berarti masuk ke kamar masing-masing. Kalau belum terpenuhi paket yang dibeli, tinggal lapor. Pak, mohon maaf nih kamarnya kasurnya belum mencukupi. Insya Allah nanti diurus sama panitia kita. Ya, baik Bapak Ibu. Sepanjang di sana niatkan untuk beribadah kepada